Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini tanggal 19 Juli kita akan memberikan review gambaran dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15:36. Agak awal ya saya membuat review ini karena kebetulan nanti malam ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggal. Oke, kalau kita lihat dan kita perhatikan ya dari pergerakan XAUUSD ini, memang ketika terjadi penurunan ini ya di time frame 4 jam ada pergantian candle warna hijau, memang memungkinkan harga ini akan terjadi kenaikan. Tapi kalau kita ukur dari posisi penurunan ini untuk area 50% ya, Anda bisa lihat langsung di sini. Area 50% itu berada di 1714 ya. 1714. Tapi tadi saya di level 1712 ini adalah area support yang menjadikan neckline di time frame kecil ya, ada pembentukan head and shoulder yang sudah kita bahas tadi pagi ya. Besar kemungkinan, tapi nanti kita lihat ya, kalau di time frame 4 jam kemungkinan besar memang pergerakannya sih masih belum signifikan ya. Saat ini kalau kita ukur baru bergerak hanya di kisaran $7 ya. Nih range-nya sangat kecil sekali dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, sangat kecil, normal dari pergerakannya, tidak seperti biasanya ya. Kalau kita lihat di sini kemungkinan besar kalau ini naik pun ya, kalau ini naik artinya dia harus break di atas ini ya, di atas 1720 ya, di atas 1720.08 ya, yaitu di atas 78,6%. Besar kemungkinan dia akan bergerak menuju order block. Intinya di situ. Tapi kalau hanya dia tertahan di area 50% sampai 61,8% tertahan di sini, besar kemungkinan dia akan berlanjut turun lagi. Kalau kita turunkan di time frame 1 jam ya, kalau kita lihat di sini di time frame 1 jam, sebentar, ini memang ada pembentukan bullish engulfing ya, ada penerusan dari tekanan buyer di area sini ya. Tapi nanti kita lihat ya, apakah ini nanti mampu dia bergerak lebih tinggi ya. Ya nanti kita lihat di sini, karena ini bersentuhan dengan EMA 50 1712. Kalau nanti di sini membentuk long legs doji di setengah jam ke depan ya, pukul 16.00 ada long legs doji, besar kemungkinan bisa turun ataupun juga bisa naik, karena long legs doji di situ pergerakannya biasanya kecenderungannya di mana seller dan buyer memiliki kekuatan yang seimbang ya. Terus kemudian skenarionya seperti apa? Kalau kita ukur dari titik terendahnya saat ini ya, sampai dia menyentuh area order block di sini berkisaran antara 24 ya, $24 sampai dengan area $25 range-nya ya. Ini sangat masuk akal, atau dalam arti make sense sekali ya. Dia bisa menuju ke area order block. Jadi kalau teman-teman nanti transaksi ya, kalau menggunakan sistem averaging ya cukup hati-hati dengan menggunakan jumlah lotnya. Tapi kalau Anda mau pakai sistem cut loss atau stop loss ya, pastikan betul-betul ada pembentukan pattern yang terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, kalau turun kondisinya, kalau kita ukur sampai area ini 1714 sampai 1716 ya. Anggap aja kita melihat dari potensi ini ya, untuk saat ini kan high-nya di sini. Kalau dia turun bisa bergerak di bawah 1700 ya. Ini kalau kita lihat, karena area 15%-nya aja $15 aja mendekati 1697. Mendekati wilayah ini. Ya, di sini 1697. Ya $20 bisa dia, kalau intinya kalau dia breakout di bawah 1697 hari ini, pergerakannya akan kuat turun untuk besoknya ya. Ini posisinya seperti itu. Jadi tetap saya akan memberikan dua skenario ya untuk malam ini. Yang pertama, kalau dia berhasil break ini ya, penentunya di sini ya. Kalau dia berhasil break di atas 50% sampai 61,8%,
dan menjadikan titik acuan 78,6% ini akan berlanjut, maka dia akan bergerak menuju area order block, baru dia akan terjadi penurunan di hari berikutnya. Besar kemungkinan akan terjadi seperti ini ya. Kalau pergerakannya, kecenderungannya di sini dia ternyata ada pembalikan di wilayah area 50% atau area 1712 ya, area 38,2%, maka dia akan menguji titik support terendahnya di sini ya. Ini kalau dia breakout ya, besar kemungkinan dia akan bergerak menuju ke area sini. Nah, gambarannya seperti ini. Dan nanti malam pun ada beberapa berita high impact ya. Ini saya akan bahas sedikit, yaitu mengenai building permit 19 Juli 2022 ya, hari ini pukul 19.30, di mana previousnya adalah 1.695 dan 1.65, di mana kalau nanti actualnya ini menghasilkan angka 1.65 ya, artinya ada di bawah previous ya, maka indeks dolar melemah, XAUUSD akan naik. Dan housing start juga sama 19.30, previousnya adalah 1.549, forecastnya 1.58, dan ini kalau actualnya sesuai dengan forecast, indeks dolar akan menguat. Jadi dua berita ini saling tarik menarik ya. Nanti kita lihat kecenderungannya mana yang lebih mendukung. Tapi yang pasti untuk informasi yang bisa saya sampaikan, indeks dolar saat ini mengalami penurunan ya. Makanya XAUUSD terjadi beberapa kenaikan, tapi memang tidak signifikan. Dampaknya lebih ke mata uang euro ya, atau GBP. Itu pengaruhnya pasti sangat besar sekali, dan itu terjadi kenaikan ya cukup signifikan dari euro, karena indeks dolar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa mendekati sesi Amerika ini terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat ini ya, oke, tambahan aja deh, saya lihatkan di sini untuk indeks dolar. Nah, ini indeks dolarnya ya, di time frame 1 jam Anda bisa lihat swing yang terbentuk dari memang ini menurut saya memang koreksi ya, ini memang koreksi, tapi perhatikan hati-hati kalau dari pergerakan ini ya, ini membentuk perubahan tren jangka pendek ya. Ini kan swing higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya, higher high ya, higher low ya. Terus kemudian higher low-nya ini di breakout dan membentuk lower low baru. Dan lower low ini akhirnya dia naik koreksi tapi tidak naik sebesar ini, maka di sini dia drop lagi, dia membentuk lower low. Maka ini bisa juga dipastikan nanti dia akan membentuk lower low berikutnya, lower low, lower high, lower low, lower high, sampai ada tekanan di mana harga akan berubah. Intinya di situ. Tapi saat ini kalau kita tarik dari garisnya ya, ini perhatikan, ini bisa kita gunakan trend line untuk ya minimal kita bisa menjadikan acuan. Nah, ini kalau kita tarik garis ini artinya apa? Jika harga ya, pastinya ya, kalau dia breakout trend line dan breakout area ini, maka indeks dolar akan mengalami kenaikan. Nih, area resisten yang wajib dia breakout untuk dia naik adalah ini. Nah, ini indeks dolarnya di sini ya. Di sini di 107.62. Saya pasin dulu aja. Ya, kurang lebih di sini 107.63. Kalau ini terjadi breakout, besar kemungkinan indeks dolar pasti akan naik karena sudah breakout area trend line ya. Jadi penurunannya ini akan gagal. Tapi kalau dia masih di bawah area trend line dan gagal dia breakout di area ini, meskipun dia breakout trend line tapi tidak mampu breakout di atas 107.63, artinya dia makin turun. Kalau makin turun memang betul dampak dari XAUUSD akan berdampak terjadi kenaikan ya. Memang betul, karena sampai saat ini indeks indeks dolarnya melemah cukup signifikan, XAUUSD terjadi kenaikan ya. Terbukti dari 1707 sampai sekarang 1712. Tapi nanti kita lihat, meskipun ada sesuatu yang mendukung XAUUSD naik, tapi saya tetap prepare-nya adalah sell, karena untuk tren besar gelombang yang diciptakan di sini masih membentuk gelombang koreksi ya, itu atau konsolidasi ya. Di sini kalau kita lihat
dan posisinya juga kecenderungannya masih kuat turun untuk time frame besar. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.